Halo semuanya, kembali lagi di podcast Pandai. Kenalin, nama aku Aulia Cinta Maharani, bisa dipanggil Tata. Kali ini kita kedatangan narasumber dari salah satu Universitas Amikom Yogyakarta. Kita kenalan dulu nih ya sama narasumbernya. Halo Kak. Hai. Kenalin diri. Hai, nama aku Ica Indah Septiana, biasa dipanggil Aca. Oke, akhir-akhir ini tuh gimana nih kabar dan kesibukannya Kak Aca? Kabar aku sih baik ya, baik. Terus kesibukan aku akhir-akhir ini tuh baru ngerjain UTS yang agak banget sih, sibuk-sibuk juga karena keluar kayak gitu kan sama teman-teman. Ya diselingin nongkrong, ngopi. Tapi ngopinya tuh sambil ngerjain tugas guys, kayak gitu. Nah kalau nggak nongkrong tuh stres banget ya. Ya, Bener-bener yang fokus ke bener-bener. kuliah doang tuh bisa stres nanti. Stres banget guys, kan harus ngopi ya minimal 5 hari. Sehari itu 5 kali gitu. Sampai gue Harus tuh tidak boleh guys. Kita harus jaga kesehatan. Sebelumnya nih Kak Aca ini tuh asalnya dari mana? Aku aslinya itu dari Gunung Kidul yang banyak pantainya itu loh, tau gak? Pariwisatanya ya. Biasanya lebih ke pantai sih kan, Oh, pantainya kayak gitu. Terus sekarang aku ngekos di Jogja karena kuliah kan. Tapi sering aku tuh kalau tiap minggu tuh pulang. Misalnya Jumat sore aku tuh pulangnya ke Klaten, ke rumah nenek aku, ke rumah mami aku. Nanti Senin paginya aku baru ke Jogja lagi buat kuliah kayak gitu. Kira-kira tuh kalau dari Klaten ke pos Kak Aca tuh estimasinya berapa? 45 menit sih kalau aku. Cepet ya. Deket daripada Jogja ke Gunung Kidul tuh lebih lama. Oh iya. Di Jogja ini kan banyak banget nih universitas-universitas yang terkenal, mau dari swasta, dari negeri. Kira-kira nih Kak Aca tahu Amikom ini tuh dari mana? Aku itu tahu Amikom dari mami aku karena kan aku dulu nggak keterima tuh TBK. Terus aku Itu sakit hati banget ya. aduh Sedih banget sih itu. banget udah mau-mauan kuliah kan ya. Iya. Tapi aku nggak berhenti di situ guys, aku tetap cari-cari ke universitas swasta gitu kan. Mami aku kenalin nih Amikom ini. Oke lah, aku disuruh daftar ke situ, aku daftar, terus ya udah aku ngikutin segala ujiannya kayak PPM, Ya. PPM kayak gitu, rangkaian-rangkaian kegiatan di Amikom untuk peserta baru, terus ya aku bisa terima. Kesan-kesannya nih jadi mahasiswa baru masuk Amikom gimana Kak? Waktu Terus- masa-masa ospek gitu. agak takut ya karena kan belum apa ya di kota baru gitu, minim apa ya, bukan minim, kalau ketahu tuh bukan tapi kayak pertemanan itu masih minim kayak gitu. Paling cuman keluar kayak dari teman baru sama kelompok PPM kayak gitu, atau kelompok PSU di kelas kayak gitu sih. Di Amikom ini kan banyak banget ya Kak Aca ya, jurusannya ada informatika, sistem informasi, kewirausahaan, ilmu komunikasi dan lain-lain. Kira-kira Kak Aca ini ngambilnya jurusan apa ini? Aku tuh ngambil ilmu komunikasi, itu banyak banget diminati di Amikom. Kelasnya ada berapa ya? 4 kalau sampai 4 atau 6 gitu. Oh iya, di Amikom ini jurusan ilmu komunikasinya ya guys, FYI aja, banyak banget lulusan dari ilmu komunikasi Amikom ini itu banyak sekali influencer yang terkenal ya Kak ya. Bener. Nah, terus di Amikom ini kan ilmu komunikasi ada beberapa bidang nih, kayak fotografi, videografer, desain, jurnalistik. Kira-kira nih Kak Aca memfokuskannya ke bidang apa? Aku tuh ngefokusinya ke bidang jurnalistik. Iya kayak gitu. Kenapa nih harus ke jurnalis? Karena aku tuh apa ya, suka banget kan ngikutin berita-berita baru kayak lagi viral kayak gitu kan. Jadi aku tuh kayak suka cari-cari informasi kayak gitu loh, berita-berita baru kayak. Terus ya nantinya juga tuh aku pengen jadi seorang jurnalistik kayak gitu, yang terkenal gitu. Alasannya pengen fokus nih, tadi alasan fokus untuk jurnalis kan, untuk jurnalistik Kak Aca ini pengen jadi jurnalis ya, yang terkenal dong pastinya, yang terkenal, yang hebat seperti itu. Untuk gambaran Kak Aca, jurnalis yang hebat, yang terkenal, jurnalis sukses tuh apa?
kalau mau jadi jurnalis yang sukses. Gambaran aku nih ya, Iya. itu harus melibatkan beberapa hal, termasuknya kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat kayak gitu, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yang besar, terus kemampuan menganalisis berita dengan kritis, kayak gitu guys. Terus kalian harus punya keterampilan komunikasi juga. Kalau contohnya untuk anak ilmu komunikasi itu kalian tuh walaupun introvert itu komunikasinya tuh harus diasah guys. Untuk kalau suatu saat kan pengen jadi jurnalistik kayak gitu. Terus selain itu penting juga membangun jaringan yang luas, menjadi terampil dalam mencari dan memverifikasi fakta kayak gitu. Terus tetap berpegang teguh pada etika jurnalistik yang udah kalian pelajari pada makul-makul di kelas kalian kayak gitu. Ayo terus belajar dan berkembang terus guys. Oke, tuh bagus sih ya. Di dalam bidang jurnalis ini kan banyak banget nih kak yang udah terkenal, banyak banget yang terkenal, yang hebat di luar sana. Kira-kira nih ada nggak role model yang Kak Aca tuh, wah dia nih motivasi aku banget nih biar aku mau jadi jurnalis gitu. Kira-kira siapa kak? Ada dong. Ada dong, itu sangat terkenal, semua orang tuh tahu itu. Apalagi yang suka politik ya. Itu adalah Kak Najwa Shihab. Kenapa tuh? Kenapa mengidolakan Najwa Shihab? Dia tuh menginspirasi aku banget ya, apalagi kan aku tuh baru di semester 2 ini, aku di kelas tuh juga ada matkul jurnalistik, aku tuh baru mempelajari itu guys. Terus beliau kan juga dikenal sama kemampuannya yang mempertahankan keadilan dan kebenaran kayak gitu kan, di setiap wawancara yang dia lakukan dengan para tokoh tinggi kayak gitu kan. Terus dia tuh nggak ngepihak sama siapapun, aku tuh sukanya tuh di situ kayak gitu kan. Terus maka dari itu aku juga butuh sosok yang kayak dia, kayak Kak Najwa Shihab gitu, selalu percaya diri kayak gitu. Aku suka, apalagi dia tuh sangat mendominasi. Lu kalau ini kan itu bisa dibilang dia tuh hebat banget ya. banget. Terus juga dia sampai terakhir tuh ke berita yang saya tahu dia ditawari jadi menteri atau ya? Iya. Tidak salah itu. Bener-bener. Terus tapi kan masih banyak nih di luar sana jurnalis-jurnalis yang terkenal yang bahkan sudah sampai ke luar negeri gitu. Kenapa kakak masih tetap memilih untuk Najwa Shihab gitu? Itu tadi guys, karena kritis, dia itu sangat kritis dalam menyampaikan pertanyaan kepada narasumbernya kayak gitu. Terus beliau itu sebagai pendengar yang baik, aku tuh juga sebagai pendengar yang baik kayak teman-teman aku curhat tuh aku sangat Support gitu ya kak? bener kayak gitu. Walaupun dia sedikit agak aduh pusing juga nih, tiap hari-harinya pasti curhatnya walaupun itu mulu kayak gitu. Iya. Padahal kita juga sebenarnya ada beban ya kak ya. Gak apa-apa. Aku juga kayak gitu, aku jadi ya sekolah jadi pendengar yang baik. Aku juga pengen didengarkan. Untuk gambaran nih ya Kak Aca, gambaran yang udah Kak Aca buat atau gambaran yang Kak Aca impikan itu kira-kira Kak Aca kedepannya akan menjadi jurnalis yang seperti apa? Aku nanti ingin jadi jurnalis kayak yang cepat dalam merespon peristiwa kayak gitu, segala peristiwa-peristiwa yang terjadi. Terus punya keberanian untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang, terus kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, akurat, objektif. Terus sebagai jurnalistik dari menurut aku ini tuh perlu tantangan, apalagi kalau kita terjun langsung ke lapangan untuk cari untuk meliput berita-berita kayak gitu. Terus tapi ini tuh jurnalistik itu sebagai profesi yang penuh yang memuaskan, terus yang juga memberikan kesempatan untuk mempengaruhi opini publik dan memperjuangkan keadilan kayak gitu. Terus Kak Aca ini kan tadi di awal podcast bilang kalau kalau Kak Aca baru memasuki semester 2 ya. Nah, itu kan berarti kan baru memasuki nih, baru mau terjun di bidang jurnalis. Kira-kira upaya atau usaha apa yang udah Kak Aca
lakuin biar lebih memperdalami ilmu jurnalis? Aku selalu fokus pada pembelajaran saat di kelas, apalagi pada matkul jurnalistik kayak gitu guys. Pokoknya fokus ngikutin apa yang dosen jelasin pada materi-materi yang pokoknya yang dikasih lah kayak gitu. Gitu ya Kak Ca ya. Jadi kita doakan aja ya Kak ya guys, supaya Kak Ca bisa jadi jurnalis yang terkenal, yang hebat, yang bisa membawa kampus Universitas Amikom Yogyakarta ini. Amin, makasih. Sayang banget ya Kak Ca, kita waktunya udah habis. Ya, bisa nambah. Aduh, lain kali ya Kak Ca kita undang ya. Boleh banget. Jadi jangan lupa ya guys untuk memberi umpan, like dan komen, Subscribe juga guys. subscribe kalau boleh guys. Jadi makasih banget nih Kak Ca udah mau main Sama-sama ke podcast kita ya. Sama. Ya, bye guys.